Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1829. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen langsung berdebar kencang. Chen Shao, kamu, Yu Qiansu dan yang lainnya merasakan perubahan pada Kincen dan wajah mereka langsung memerah. Mereka menatap Kincen dengan mata malu-malu dan ada rasa inisiatif di mata mereka. Jiruyu tersenyum tipis menempelkan wajahnya di dada Kincen dan berkata sambil tersenyum, "Chen, jika kamu tidak tahan, kamu tidak perlu menahannya, kita semua bisa." Namun sebelum Jiruyu selesai berbicara, dia menundukkan kepala karena malu, wajahnya memerah sampai ke pangkal telinganya. Ekspresi Kincen membeku. Segera dia menggendong mereka berempat dan melangkah masuk ke rumah kayu di halaman. Dan setelah beberapa saat terdengar suara aneh di dalam rumah kayu itu. Saya tidak tahu entah waktu sudah berlalu berapa lama. Suara aneh itu akhirnya berhenti. Di dalam rumah kayu, Kincen dan yang lainnya berbaring di sana dengan malas. Sementara pelipis Yu Qiansu dan yang lainnya sedikit basah dan wajah mereka semua tampak kemerahan. "Chen, mengapa kamu begitu tertarik hari ini?" Yu Qiansu berkata dengan lembut. "Apakah ada acara yang menyenangkan?" Kincen selalu khawatir setiap kali dia datang ke sini sebelumnya dan jarang sekali dia segembira sebelumnya. Kincen tersenyum tipis dan berkata, "Kita akan segera pergi dari tempat ini." Oh. Mata Yu Qiansu dan yang lainnya seketika berbinar. Kincen memberitahu Yu Qiansu dan yang lainnya apa yang telah terjadi sebelumnya, termasuk kehidupan dari Kaisar Dewa Nisa. Ketika mereka mendengar bahwa tempat ini ternyata adalah mayat dari seorang ahli hebat, Yu Qiansu dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut. Kaisar Dewa Nisa. Orang sekuat itu, Yu Qiansu dan yang lainnya tidak berani untuk bahkan memikirkannya saja. Xiao, apakah dia adik orang itu? Semua orang bergumam. Mereka semua pernah melihat Xiao sebelumnya dan jadi mereka secara alami dapat merasakan bahwa Xiao tidaklah biasa. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil seperti itu akan memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Anak yang malang. Mata Yu Qiansu dan yang lainnya memerah dan kehidupan Xiao benar-benar terlalu menyedihkan. Ngomong-ngomong, orang yang menyerang 1000 tulang sebelumnya, Yu Qiansu dan yang lainnya bertanya lagi, menatap Kincen dengan aneh, seolah menebak sesuatu. Kincen pun takut beberapa orang salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan. Orang itu disebut Kaisar Sime. Dia terjebak di area Telarang Laut Mati ini seperti para penguasa area Telarang lainnya. Tapi sekarang dia telah tunduk padaku. Dan sekarang ada seorang ahli Kaisar yang kuat di sisi kita. Dan itu akan menjadi lebih mudah untuk berjalan di dunia bawah. Dan kamu bisa pergi ke Laut Bencana Abadi lebih cepat. Yu Qiansu pun meletakkan tangannya di mulut Kincen, tersenyum dan berkata, "Chen, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Bahkan jika kamu memiliki sesuatu dengannya, kami tidak akan keberatan." Mendengar itu, Kincen tidak bisa berkata-kata. Di mata Yu Qiansu dan yang lainnya, mungkinkah dia orang seperti itu? Ini merupakan pencemaran nama baik Kincen. "Ngomong-ngomong, Sisi, dia tidak menyakitimu sebelumnya kan?" tanya Kincen, sepertinya teringat sesuatu. Buru-buru meraih tangan Chen Sisi dan dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Chen Sisi tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, meskipun napasnya saat itu sangatlah kuat, namun itu belum bisa untuk menyakitiku," kata Chen Sisi tersenyum damai. Kincen dengan hati-hati merasakan napas di tubuh Chen Sisi dan wajahnya perlahan-lahan menjadi sulit untuk dilihat. Pada saat ini ada kekuatan yang sangat mengerikan yang beredar di tubuh Chen Sisi, dan kekuatan inilah yang mengejutkan Kaisar Sime sebelumnya. Di mata orang lain ini adalah hal yang baik, akan tetapi Kincen mengerti bahwa semakin kuat kekuatan di tubuh Chen Sisi, maka akan semakin besar tekanan pada vitalitasnya.
Semakin besar pula mengerikan kerusakannya dan semakin sedikit waktu yang tersisa bagi Qinchen. Sisi, aku tidak punya banyak waktu. Kita harus pergi ke laut kesengsaraan abadi sesegera mungkin. Chen, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Denganmu di sini, aku sudah puas, kata Chen Sisi bersandar lembut di dada Qinchen, merasakan kehangatannya. Lalu membelai wajahnya dengan telapak tangan lembut, seolah-olah mencoba meredakan kesedihan di antara alisnya. Dia merasa puas bisa menemani Qinchen sepanjang jalan. Jangan khawatir Sisi, aku pasti akan menyembuhkanmu, kata Qinchen dengan tegas. Pada saat ini Yukian, Sujiruyu, dan Sang Guan Wander merangkak bersama dan memeluk Qinchen dengan lembut. Chen, jarang sekali kamu datang ke sini, mengapa tidak kami... Mereka pun seketika menyium Qinchen secara langsung. Segera terdengar suara aneh lagi di rumah kayu itu. Butuh waktu lama sebelum Qinchen melepaskan tubuh lembut mereka berempat. Melihat ekspresi puas Yukiansu dan yang lainnya yang berbaring di tempat tidur, Qinchen menatap mereka dengan lembut untuk waktu yang lama sebelum kemudian berbalik dan pergi. Setelah Qinchen pergi, Yukiansu dan yang lainnya juga bangkit dengan lembut dan datang ke pintu. Keempatnya menatap ke tempat Qinchen menghilang dan perlahan-lahan mata mereka menjadi tergila-gila. Pada saat ini di suatu tempat di dunia kacau, terlihat Kaisar Simei mengenakan gaun merah tipis dan dia duduk bersila. Rambut hitam panjangnya terurai di bahunya menutupi separuh wajahnya yang cantik. Dia sangat luar biasa. Di sampingnya aura mengerikan tingkat Kaisar Agung beredar dan terus meningkat perlahan. Kehilangan penindasan dari Istana Nisa, Kaisar Simei dengan cepat memulihkan kultivasinya. Dia menemukan bahwa di dunia kacau ini luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Selama ada cukup sumber daya, dia mungkin bisa segera pulih ke puncaknya. Saat dia sedang berlatih, sosok Qinchen sering muncul di benak Kaisar Simei. Memikirkan tubuh Qinchen yang angkuh, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak melihat Chen Sisi dan yang lainnya, Kaisar Simei mengerti bahwa pria ini telah melihat terlalu banyak penampilan yang memukau dan hampir mustahil untuk menaklukkannya hanya dengan mengandalkan teknik pesona dan penampilannya saja. Dan juga setelah melihat asal-usul Kaisar Yoming, Kaisar Simei juga mengerti bahwa kekuatan yang dibanggakannya mungkin hanya berguna untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya menarik perhatian Qinchen adalah penampilannya yang luar biasa, kekuatannya yang baik, dan penyerahan diri yang mutlak. Aku tidak percaya bahwa aku adalah seorang kaisar yang hebat dan aku bersedia melayaninya sebagai tuanku. Setelah bertahun-tahun, dia tidak akan tergerak. Senyum muncul di sudut mulut Kaisar Simei. Inilah sebabnya dia mengubah strateginya sekarang. Yang keras tidak akan berhasil, datang saja yang lembut. Maka tidak ada yang akan bersikap lembut ataupun keras. Untuk menghadapi pria, Anda tidak bisa hanya mengandalkan pesona, tetapi Anda harus bisa membungkuk dan meregang. Kaisar Simei tersenyum tipis. Dia telah melihat terlalu banyak pria, jadi dia masih punya cara. Ketika dia sedang memikirkannya, tiba-tiba sesosok muncul di samping Kaisar Simei. Anda sangat senang. Ketika suara dingin itu datang, Kaisar Simei terkejut. Tuanku, mengapa Anda ada di sini? Kata Kaisar Simei buru-buru bangkit. Dan saat dia bangkit, bahunya tanpa sengaja terlepas, memperlihatkan tulang selangkang bahunya yang putih bersih, putih mulus. Dia buru-buru menarik gaunnya lalu berlutut di sana dengan kepala tertunduk, ekspresinya lemah seperti kelinci yang ketakutan. Dan orang tidak dapat menahan keinginan untuk membelainya. Oh, Qinchen mencibir. Seorang ahli kaisar yang agung, Anda bahkan tidak bisa melihat pakaian Anda sendiri, kata Qinchen meliriknya dengan tenang. Kaisar Simei tertegun sejenak, buru-buru berkata dengan menyedihkan. Bawahan ini terlalu bersemangat di saat melihat tuanku datang, jadi aku kehilangan akal sehatku. Jika tuanku tidak senang, bawahan pantas mati. Dia menundukkan kepalanya dan berkata ketakutan. Qinchen tidak bisa berkata-kata. Munculnya Kaisar Simei membuat Qinchen sulit untuk memarahinya. Melihat Qinchen tidak berbicara, Kaisar Simei merasa sedih dan berkata, aku tidak tahu harus melakukan apa untuk tuanku. Tidak peduli apa yang tuanku inginkan dari bawahan, bawahan pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani tuanku.
Kata Kaisar Sime. Dia menundukkan kepala dan dia tampak seperti orang yang dipilih oleh Qinchen yang menawan. Qinchen mengangkat kelopak matanya. Tidak apa-apa, aku akan segera meninggalkan kandang laut mati ini. Jadi aku mengingatkanmu untuk banyak berkultivasi di sini. Pulihkan luka-lukamu sesegera mungkin dan jangan membuat masalah lagi. Jika tidak, aku pasti akan menghukummu dengan keras, kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, sosok Qinchen berkedip dan menghilang dari sana. Melihat sosok Qinchen yang pergi, Kaisar Sime merutkan bibirnya. Tuanku jelas-jelas ada di sini untuk membela nyonya dan akulah yang dirugikan. Dia tampak sedih dan sangat tidak bersalah. Sementara di kejauhan, Qinchen yang mendengar perkataan Kaisar Sime di dunia kacau terdiam. Mengapa Kaisar Sime terlihat seperti gadis kecil? Boom! Qinchen yang meninggalkan dunia kacau mengendalikan pedang karat misterius dan lalu meninggalkan area terlarang laut mati dalam sekejap. Di atas area terlarang laut mati, gelombang yang tak berujung sedang melonjak, tetapi pada saat ini niat membunuh dari gelombang di sini tidak lagi menjadi halangan bagi Qinchen. Dan dengan bantuan dari Excalibur, semua yang ada di penjara laut mati berada di bawah kendali Qinchen. Turunkan. Qinchen tidak membuang waktu, dia pertama kali pergi ke dasar laut mati. Dunia bawah setan hitam dan juga nampak banyak binatang hantu semuanya menjadi pucat ketika mereka melihat Qinchen. Mereka pun memberi hormat satu demi satu. Bagi Qinchen, binatang hantu ini juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Setelah memperbaiki binatang hantu, Qinchen kembali ke kota terlantar. Setelah melihat kembalinya Qinchen, leluhur Yanhun dan yang lainnya bergegas menemui Qinchen. Qinchen telah mengirim mereka kembali ke laut mati dengan hanya menjentikan jarinya. Ayolah, dibandingkan dengan martabatnya sendiri, jika Qinchen benar-benar dapat membawa mereka keluar dari kandang laut mati ini atau tanah telantar ini, maka itu jauh lebih baik daripada apa yang disebut harga diri. Namun, Qinchen tidak repot-repot untuk memperhatikan mereka lagi. Mereka hanyalah para master daerah terlarang dan sekarang Qinchen tidak peduli dengan mereka. Qinchen tidak bermaksud untuk mengambil semua area penguasa area terlarang. Setelah Qinchen menyempurnakan memperbaiki tanah telantar ini, Qinchen meninggalkan beberapa orang di antara para penguasa daerah terlarang yang mengikutinya untuk mengurus tanah telantar. Dan Qinchen berjanji untuk membawa mereka pergi di saat Qinchen kembali ke sini lain kali. Meskipun tanah telantar ini tandus, namun ini juga merupakan tempat yang sangat baik untuk mengkultivasikan seseorang. Dan ini juga satu-satunya pangkalan Qinchen di dunia bawah, tempat Qinchen yang tidak perlu khawatir tentang serangan dari asing. 3 hari kemudian, di atas tanah telantar, Qinchen melayang di sana sambil tersenyum melihat tanah telantar yang samar-samar di bawah. Kakak, mengapa Xiao Xiao tiba-tiba ingin menangis, kata Xiao Xiao. Ketika dia menatap tanah telantar di bawah, sudut mata Xiao Xiao entah kenapa basah dan air mata menetes yang tidak bisa dihentikan. Kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuh Xiao Xiao dan dia tidak dapat menahan diri. Xiao Xiao, ingatlah ini. Qinchen tidak banyak bicara, hanya menepuk kepalanya dan bergumam. Terkadang, alasan mengapa kita dapat hidup dengan tenang adalah karena seseorang diam-diam menanggung segalanya untuk kita. Oh, mendengar itu Xiao Xiao tersenyum dan mengangguk seperti dia mengerti. Ayo pergi, kata Qinchen. Dengan sekejap sosok Qinchen, dia pergi ke daerah terlarang laut mati, memasuki pusaran yang digerakkan oleh pedang Excalibur, a.k.a. pedang karat misterius, dan melihatnya tiba-tiba. Seketika dalam pusaran niat membunuh yang tak berujung itu, Qinchen terus maju di sepanjang jalur niat membunuh, dan kekuatan niat membunuh yang mengerikan menyapu ke sekeliling, mencabik-cabik semua zat-zat yang nyata dan juga tidak nyata. Tidak ada yang bisa bertahan dari niat membunuh yang mengerikan seperti itu. Ini adalah jalur niat membunuh untuk meninggalkan penjara laut mati. Tidak heran tidak ada yang bisa pergi dengan aman selama bertahun-tahun, kata Qinchen. Merasakan niat membunuh di sekelilingnya, Qinchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Hanya setelah menguasai pedang Excalibur, Qinchen menyadari di mana jalur untuk meninggalkan kandang laut mati. Tidak di laut mati sama sekali, akan tetapi di tempat terlarang di tanah telantar. Di tempat terlarang itu sebenarnya adalah tempat di mana Laut Qi dulu membunuh Kaisar Dewa Senior.
yaitu di antara dantiannya, itu setara dengan posisi pusar. Lokasi ini terhubung dengan pintu masuk pusaran sangkar di luar Laut Mati. Saat itu Kaisar Sime dan yang lainnya dipenjara di sangkar Laut Mati juga melalui saluran pusaran ini. Namun dengan cara yang sama, dantian pusar itu adalah laut ilahi kedua dari Kaisar Dewa Nisa, yang seperti lautan jiwa dalam pikiran yang mengandung kekuatan paling mengerikan dari esensi ahli para pendahulu Kaisar Dewa Nisa. Saat itu jantung ruang lahir dalam pikiran Kaisar Dewa Nisa dan saluran niat membunuh yang mengerikan ini lahir di tempat pusarnya, laut ilahi. Mungkin tidak apa-apa untuk masuk dari dunia luar, akan tetapi jika ingin keluar dari dalam, bahkan seorang ahli kaisar yang kuat yang terperangkap di dalamnya pun tidak bisa keluar. Jika bukan karena Qinchen yang telah menguasai pedang Nisa Excalibur dan memperoleh warisan Kaisar Dewa Nisa, dan tidak akan terpengaruh oleh aturan niat membunuh di sini. Jika tidak, dengan basis kultivasi Qinchen di saat dia masuk, tubuhnya akan dicekik menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan tulang-tulangnya tidak akan hidup. Boom! Qinchen beralih ke kode pedang Nisen sambil terbang dan tiba-tiba aura pembunuh mengerikan berkumpul. Tubuh fisiknya terus tumbuh. Tubuhnya seperti baja yang telah ditempa oleh ribuan tikungan dan belokan dalam niat pembunuh yang luas ini. Itu ditempa menjadi baja halus dan itu mekar dengan kecemerlangan yang bersinar, menjadi semakin bersinar. Merasakan perubahan dalam tubuhnya, Qinchen tidak dapat menahan rasa herannya. Jika Anda memberitahuku cukup waktu dan sumber daya untuk berlatih di sini, aku khawatir ada harapan untuk menjadi seorang ahli kaisar yang hebat. Tentu saja Qinchen hanya berbicara karena niat membunuh di sini terlalu kuat, dan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, tubuh fisik Qinchen mungkin tidak dapat menahan kekuatan aturan niat membunuh seperti itu, dan bahkan jiwanya akan kehilangan dirinya sendiri di bawah pembunuhan yang terus-menerus. Yang terpenting, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba Qinchen merasakan napas kuat dari dunia bawah yang datang dari ujung lorong di depannya. "Tuan, itu napas dunia bawah," kata Kaisar Sime. "Di dunia kacau, Kaisar Sime dapat merasakan segala sesuatu di dunia luar." Pada saat ini suaranya itu tiba-tiba terngiang di telinga Qinchen penuh kegembiraan. "Chen Shao, seharusnya ada jalan keluar dari dunia bawah di depan," kata Seribu Tulang. Suaranya juga terdengar. Apakah kita sudah hampir sampai?" kata Qinchen, hatinya terguncang dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. "Semua orang bersiap-siap, patuhi perintahku kapan saja," kata Qinchen. Suaranya bergema di benak banyak orang kuat yang ada di dunia kacau. Menurut Badan Intelijen, kandang penjara Laut Mati itu adalah tempat Kaisar Agung dunia bawah memenjarakan para tahanannya. Beberapa ahli teratas dunia bawah termasuk 4 Kaisar Agung. Mereka telah mengirim para ahli untuk ditempatkan di sini sepanjang waktu. Sejak Qinchen pertama kali memasuki dunia bawah, Qinchen ditemukan oleh seorang ahli Kaisar Agung dan juga ahli di tempat sungai Nekemender yang berada. Akibatnya waktu itu Qinchen terlempar ke celah angkasa dan secara tidak sengaja memasuki kandang Laut Mati. Dan Qinchen tidak berani ceroboh lagi sekarang. Di dunia bawah ada orang-orang kuat seperti Awan dan bahkan pendahulu seperti Kaisar Dewa Nisa pun bisa jatuh di tempat ini jika Qinchen tidak berhati-hati dan menjadi sasaran dari seorang ahli kaisar tertentu. Maka Qinchen tidak akan memiliki keberuntungan seperti sebelumnya. Yang paling mendesak adalah menyembuhkan luka Chen Sisi. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai keadaan dan tidak boleh gegabah, kata Qinchen berkata dalam hati. Sosok Qinchen sudah menghadap cahaya di depannya dan dia terbang dalam sekejap.